Halo, selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adik kelas 7 dalam mata pelajaran prakarya SMP Negeri 5 Tondano. Di video pembelajaran kali ini kita tidak akan membahas soal materi karena sertahu adik-adik masih sedang fokus untuk menyelesaikan tugas prakarya, yaitu membuat sebuah kerajinan dari bahan serat alam, dalam hal ini kulit pisang kering dan kaleng bekas, untuk dibuat menjadi wadah tempat pensil atau tempat ballpoint atau tempat alat tulis menulis lainnya. Nah, adik-adik, seperti kita tahu bersama, negara kita maupun seluruh dunia sisi dunia sedang mengalami apa yang disebut pandemi. Pandemi itu bahasa lainnya dalam bahasa Indonesia adalah wabah penyakit, wabah dari penyakit corona yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, keadaan ini akhirnya membuat dunia pendidikan termasuk yang ada di Indonesia mengalami pembelajaran seperti yang sedang terjadi sekarang, yaitu belajar dari rumah. KBM tidak bisa lagi normal dengan cara tatap muka seperti biasa, tapi harus dari rumah. Nah, dengan cara pembelajaran seperti ini sudah banyak polemik yang terjadi di negara kita. Apalagi kalau adik-adik seringkali memantau berita atau pernah melihat berita bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita di masa pandemi seperti ini. Ada teman-teman lain yang mungkin tidak punya HP Android untuk menjadi penunjang dalam fasilitas belajar daring atau belajar dalam jaringan, belajar online. Ada juga teman-teman yang kekurangan kuota. Ada juga yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran lewat sistem pembelajaran online atau daring. Nah, ini tentu kendala-kendala yang dapat sangat berpengaruh pada efektivitas dan hasil belajar kita bersama. Bukan hanya adik-adik yang merasa kesulitan, tetapi guru-guru juga mengalami hal yang sama. Nah, dalam pelajaran prakarya kita diajak untuk bisa mempergunakan, untuk bisa berkarya lewat kekayaan alam yang Tuhan sudah berikan yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan kita adalah negara tropis, negara yang kaya dengan sumber daya alam. Otomatis kita juga menjadi negara yang kaya dengan kekayaan serat alam. Nah, kita punya banyak hasil-hasil hutan, hasil-hasil perkebunan dan pertanian yang bukan hanya menjadi sumber daya untuk makanan, tetapi juga bisa menjadi sumber daya untuk kerajinan. Nah, inilah mengapa sangat penting dan sangat perlu adik-adik sekalian untuk memiliki kemampuan berkreasi, memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, memiliki jiwa kreatif untuk bisa membuat suatu karya, suatu kerajinan yang dapat dipakai sendiri, dipakai keluarga, ataupun bisa bernilai jual. Nah, itu tinggal tergantung dari adik-adik. Apakah memiliki bakat alami di situ atau bisa mengasahnya semakin hari semakin bagus, semakin bertambah usia, semakin dewasa, semakin bagus hasilnya, dan akhirnya menjadi satu penghasilan hidup yang mumpuni bagi adik-adik sekalian nanti. Atau tidak menutup kemungkinan sejak saat ini
sudah bisa menghasilkan uang lewat karya prakaryanya. Nah, inilah tujuan pelajaran prakarya adik-adik. Kita selain punya wawasan, punya jiwa kreatif, kita bisa memiliki penghasilan baik saat ini ataupun nanti lewat kerajinan yang kita kerjakan atau yang kita hasilkan. Jadi video ini Sir sangat mengharapkan buat adik-adik untuk bisa mendalami, untuk bisa mengambil hikmah dan wawasan yang sebaik mungkin, yang sedalam mungkin, mengambil ilmu yang setinggi mungkin dari mata pelajaran prakarya ini, sehingga itu bisa menjadi berguna ya buat adik-adik saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, untuk kerajinan-kerajinan yang akan kita kerjakan dalam materi-materi ini, materi yang sekarang maupun materi selanjutnya, Sir sangat mengharapkan adik-adik bisa berkonsultasi juga, bukan hanya dengan Sir secara pribadi sebagai guru dan murid. Adik-adik juga bisa berkonsultasi dengan keluarga, kakak, dengan orang tua, dengan kakek nenek, untuk meminta bantuan mereka ketika adik-adik mengalami kesulitan dalam mengerjakan kerajinan tersebut. Tapi Sir mengupayakan dengan sangat untuk bisa membantu adik-adik walaupun dari rumah, sekaligus memberikan jalan keluar dan solusi atau mempermudah tugas yang Sir berikan. Jadi jika dalam tugas prakarya bahan serat alam dari kulit pisang kering ini, misalnya ada beberapa yang belum menyelesaikannya dan Sir mendapati mengalami kesulitan, baik itu dari hal bahan baku ataupun dari hal yang lainnya, maka Sir akan mengganti tugas tersebut dengan tugas yang Sir dapati atau Sir anggap bisa lebih mudah untuk adik-adik jangkau, meskipun tidak menurunkan kriteria dan tidak menurunkan nilai dari materi yang Sir berikan. Begitu. Nah, menyikapi kondisi pembelajaran daring saat ini, kita tidak tatap muka, izinkan juga Sir dalam video ini memberikan semangat kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, tetap belajar, tetap berkarya, meskipun ruang gerak kita sementara dibatasi oleh apa yang disebut wabah ini. Nah, kita harus tetap berkeyakinan dan berpengharapan yang baik. Kita harus tetap berkarya, berkreatif meskipun hanya di rumah ataupun hanya di sekitaran rumah. Ruang gerak kita terbatas, belum bisa bebas kemana-mana dan belum bisa berkumpul. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu berdoa, mengandalkan Tuhan, jaga kebersihan, jaga imunitas tubuh ya, menjaga kondisi tubuh, makan makanan yang sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya adik-adik, tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, apalagi itu aktivitas yang sifatnya tidak begitu penting, tetapi adik-adik bisa juga berolahraga. Sinar matahari pada jam 10 pagi itu sangat efektif untuk tubuh kita, untuk membangkitkan antibodi dan kebugaran tubuh kita, metabolisme tubuh. Nah adik-adik, di masa pandemi ini bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun akan mengalami banyak beban dan tekanan pikiran, depresi ketika harus
mengalami pembatasan-pembatasan sosial. Tidak bisa banyak keluar rumah, tidak bisa bekerja seperti biasa lagi. Itu membuat banyak orang akan mengalami tekanan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada anak-anak, pada adik-adik sekalian. Makanya, Sir bisa menyarankan agar supaya pikiran kita teralih dari depresi ataupun tekanan pikiran. Ayo kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan apa yang kita temui, apa yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Itulah prakarya, itulah kerajinan. Mungkin adik-adik melihat potongan-potongan kayu bekas atau kain-kain bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, adik-adik bisa mengembangkan bakat, mengembangkan jiwa kreatif. Kemungkinan kerajinan apa yang bisa saya dapat lakukan lewat barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai itu. Nah, atau adik-adik ada yang punya bakat, ya, bakat dalam melukis, dalam bernyanyi atau membuat puisi. Ayo kembangkan bakatnya, kembangkan hobinya. Ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik untuk adik-adik kembangkan, untuk adik-adik bisa bagikan kepada sesama, kepada teman-teman atau orang lain karya seni dari adik-adik. Ayo latih itu. Mumpung masih banyak waktu di rumah. Yakinlah bahwa situasi ini akan segera berlalu dan terus berdoa untuk pembelajaran tatap muka, sekolah-sekolah kembali bisa dibuka seperti biasa dan wabah ini bisa berlalu. Oke, adik-adik, demikian dulu video pembelajaran prakarya yang lebih pada motivasi, bukan pada materi ya, karena Sir masih menunggu tugas yang sedang adik-adik kerjakan. Baru beberapa siswa yang memasukkan tugas yang menunjukkan hasil prakarya mereka dari bahan serat alam, kulit pisang kering. Nah, Sir masih menunggu adik-adik yang lain sambil Sir memberikan motivasi. Ayo, masih ada 1 minggu lagi. Jadi minggu depan sampai hari Kamis minggu depan, Sir menunggu kerajinan dari adik-adik yang lain yang belum menyelesaikannya. Sir yakin adik-adik pasti bisa menyelesaikannya. Jikalau ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti atau butuh bantuan, silakan menghubungi. Ya, terima kasih. Salam sehat semua. Salam kreatif.